Musafir Sakti selamatkan warga dari pagebluk gatal di Desa Wonokerto. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Wonokerto berada di kaki perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalannya masih tanah. Kalau hujan pasti becek, tapi warganya sudah terbiasa. Di kiri kanan jalan banyak pohon pisang dan bambu. Suara ayam dan sapi terdengar hampir setiap pagi. Suasananya damai, udaranya sejuk, dan kehidupan berjalan sederhana. Warga Wonokerto kebanyakan petani. Setiap pagi, mereka berangkat ke sawah membawa cangkul. Makan siang dibungkus daun pisang. Kalau musim panen tiba, suasana desa ramai. Anak-anak ikut membantu, dan malam harinya mereka biasanya mengadakan syukuran kecil sambil makan bersama di balai desa. Hidup mereka tidak kaya, tapi cukup. Yang penting bisa makan, rumah tidak bocor, dan anak-anak bisa sekolah. Pak Lurah Darto termasuk orang yang disegani. Ia sudah menjabat hampir 5 tahun. Orangnya tegas tapi tidak sombong. Istrinya Bulastri terkenal ramah dan suka membantu warga yang kesusahan. Mereka sering membuka dapur umum kalau ada hajatan atau bencana kecil. Karena itulah warga Wonokerto merasa punya pemimpin yang baik. Ada juga Slamet, pemuda desa yang rajin dan sering membantu siapa saja. Ia hidup bersama ibunya, Mak Rini, seorang tukang jamu keliling. Setiap pagi, Mak Rini mendorong gerobak kecil sambil berteriak, "Jamu beras kencur, jamu kunyit asam, yang mau sehat ayo beli." Suaranya sudah akrab di telinga warga. Banyak yang bilang jamu Mak Rini manjur karena ia selalu tulus membantu orang tanpa pamrih. Kehidupan di desa itu awalnya berjalan normal. Warga gotong royong memperbaiki jalan, menanam pohon di pinggir sungai, dan tiap malam Jumat mereka rutin tahlilan di musola kecil. Tidak ada yang aneh. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Tapi di tengah suasana yang damai itu, ada satu orang yang tampak berbeda. Ki Maruta. Ki Maruta dulunya dukun kampung. Warga sering datang ke rumahnya untuk berobat, minta air doa, atau sekedar mencari nasihat. Tapi sejak ada bidan baru dan posyandu dibangun di desa, perlahan orang-orang mulai jarang datang ke rumahnya. Mereka lebih percaya pengobatan medis, apalagi setelah Pak Lurah mengimbau agar warga jangan terlalu bergantung pada hal-hal mistik. Sejak saat itu, Ki Maruta jarang keluar rumah. Rumahnya di ujung desa, dekat rawa-rawa yang jarang dilewati orang. Ia hidup sendiri, tidak punya istri maupun anak. Banyak warga bilang kalau malam sering terlihat asap dari rumahnya dan terdengar suara orang bicara sendiri. Ada juga yang bilang mencium bau kemenyan dari arah rumah itu. Tapi karena takut, tidak ada yang berani memastikan. Beberapa kali Pak Lurah mencoba mendekati Ki Maruta dengan sopan, tapi orang tua itu selalu menolak bicara. "Saya tidak butuh belas kasihan," katanya suatu kali dengan mata tajam menatap Pak Lurah. Sejak itu hubungan mereka makin renggang. Suatu sore ketika Slamet lewat dekat rawa sepulang dari sawah, ia melihat Ki Maruta sedang menancapkan sesuatu di tanah. Bentuknya seperti boneka kecil dari jerami. Slamet sempat mau menyapa, tapi Ki Maruta menoleh dengan tatapan dingin, membuat Slamet ciut. Ia langsung mempercepat langkah pulang tanpa menoleh lagi. Malamnya Slamet cerita ke ibunya, tapi Mak Rini hanya berkata, "Sudahlah, jangan ikut campur urusan orang tua." Malam di Wonokerto biasanya tenang, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Tapi malam itu berbeda. Angin berhembus kencang, pohon bambu di belakang rumah warga bergesek-gesekan menimbulkan suara aneh. Beberapa ayam berkokok meski belum subuh. Anjing-anjing menggonggong ke arah rawa, menggertakkan gigi seolah melihat sesuatu. Pak Lurah yang belum tidur merasa ada yang tidak beres. Ia keluar rumah dan memandangi langit. Bulan tampak purnama, tapi cahayanya redup, seolah tertutup kabut tipis. Dari kejauhan terdengar suara seperti seseorang tertawa lirih, cepat sekali, lalu hilang begitu saja. Bulastri yang ikut keluar berkata, "Pak, kok hawa malam ini beda ya?"
Pak Lurah hanya mengangguk pelan. Iya, aku juga merasakannya. Sementara itu di ujung desa, Ki Maruta duduk di depan rumahnya. Di hadapannya ada mangkuk berisi air hitam dan asap dupa yang menebal. Ia komat kamit membaca sesuatu, lalu meneteskan darah ayam ke dalam mangkuk itu. Kau telah merampas kehormatanku, Darto, gumamnya dengan nada dingin. Kalau aku tak lagi dipercaya, maka tak seorang pun di desa ini akan hidup tenang. Ia menancapkan paku berkarat di boneka jerami, lalu menaburkan abu dari dupa ke udara. Seketika angin bertiup makin kencang, membuat dedaunan berterbangan. Suara anjing menggonggong menjadi lebih keras. Di dalam gelap, tampak bayangan besar melintas di atas rawa, bergerak cepat dan menghilang di arah perkampungan. Keesokan paginya, suasana desa agak aneh. Udara terasa lembab, seperti habis hujan, padahal semalam langit cerah. Mak Rini merasa badan agak gatal, tapi ia pikir karena gigitan nyamuk. Di sawah juga beberapa petani mengeluh hal yang sama. Heran ya, kok kulit ini rasanya panas dan gatal semua, kata salah satu petani. Padahal semalam aku nggak kena ulat atau rumput gatal. Selamat mencoba mengabaikan rasa gatal di lengannya, tapi anehnya, rasa itu makin parah saat matahari makin tinggi. Beberapa orang akhirnya pulang lebih cepat karena tidak tahan. Di rumah, Bu Lastri melihat beberapa anak kecil menggaruk-garuk tubuhnya sampai merah. Ia segera memanggil Mak Rini untuk membuat ramuan jamu. Menjelang sore, hampir seluruh warga merasakan hal yang sama. Tubuh mereka gatal, bahkan ada yang mulai melepuh. Mungkin alergi air sungai, kata Pak Lurah mencoba menenangkan. Tapi malamnya rasa gatal makin menjadi-jadi sampai ada yang menjerit di dalam rumah karena tidak tahan. Pak Lurah mulai panik. Ia memanggil bidan desa dan beberapa warga untuk rapat darurat. Di balai desa, kita harus cari tahu penyebabnya, katanya dengan wajah cemas. Kalau ini wabah, kita butuh bantuan dari kecamatan. Mak Rini yang duduk di pojok hanya diam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Rasa gatal yang ia alami terasa aneh, seperti digigit sesuatu yang tak terlihat. Dalam hati kecilnya, ia mulai curiga. Ini bukan penyakit biasa. Malam itu, angin kembali bertiup kencang. Di luar rumah, daun-daun berterbangan dan suara anjing menggonggong tak berhenti. Beberapa orang mengaku mendengar suara tawa di dekat rawa, tapi tidak ada yang berani mengecet. Semua memilih menutup pintu dan berdoa agar penyakit itu tidak makin parah. Sementara itu, di rumah tuanya, Ki Maruta tersenyum tipis sambil menatap ke arah desa dari kejauhan. Di tangannya masih ada mangkuk berisi air hitam yang kini berubah menjadi merah pekat. Nikmatilah rasa gatal itu, katanya pelan. Baru permulaan, Darto, baru permulaan. Di balik langit malam yang gelap, bencana besar baru saja dimulai di desa Wonokerto, dan tak seorang pun menyadari bahwa semua itu berawal dari dendam seorang dukun yang merasa dilupakan. Pagi itu, suasana desa Wonokerto tidak seperti biasanya. Biasanya, orang-orang sudah sibuk di sawah atau di pasar, tapi kali ini banyak rumah yang pintunya tertutup rapat. Suara ayam berkokok pun terdengar jarang. Udara terasa aneh, seperti lembab dan berbau amis. Di rumah Mak Rini, Selamat terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia mendengar ibunya mengeluh pelan sambil menggaruk tangannya. "Loh, ibu kenapa?" tanya Selamat. "Gatel, Met. Dari semalam rasanya panas," jawab Mak Rini sambil menatap lengannya yang mulai kemerahan. Selamat melihat kulit ibunya seperti digigit serangga, tapi lebamnya besar dan mulai mengeluarkan cairan bening. Ia langsung mengambil minyak kayu putih dan mengoleskan sedikit. "Coba pakai ini dulu, Bu. Mungkin digigit nyamuk rawa." Mak Rini mengangguk, tapi wajahnya tampak khawatir. Saat Selamat keluar rumah, ia melihat tetangganya, Pak Diran, juga sedang menggaruk lehernya dengan keras. "Met, kamu juga gatel nggak?" teriak Pak Diran dari pagar. "Enggak, Pak. Tapi ibu saya dari tadi garuk-garuk terus." "Wah, sama. Satu rumahku juga gatel semua. Aneh, padahal semalam nggak kena apapun." Selamat mulai curiga. Ia menatap ke arah sumur, menciduk airnya dengan gayung, lalu mencium baunya.
Air itu berbau aneh, seperti amis bercampur tanah busuk. Menjelang siang, kabar tentang gatal itu menyebar ke seluruh kampung. Di warung Bu Lastri, orang-orang berkumpul sambil menggaruk tubuh masing-masing. Ada yang mengeluh punggungnya panas, ada yang kakinya melepuh kecil-kecil. "Sudah minum obat belum?" tanya Bu Lastri. "Sudah, Bu. Pakai salep juga, tapi malah tambah parah," jawab seorang ibu sambil menangis. Beberapa warga mulai menduga air sumur sudah tercemar, tapi tidak tahu sebabnya. Pak Lurah Darto akhirnya keliling desa melihat keadaan warganya. Ia kaget melihat hampir setiap rumah punya anggota keluarga yang terkena penyakit aneh itu. "Ini nggak wajar," gumamnya. "Terlalu cepat menular." Sore itu, ia memanggil biban dan petugas puskesmas untuk datang ke balai desa. Mereka memeriksa beberapa warga, tapi hasilnya membingungkan. "Tidak ada tanda alergi atau penyakit kulit yang kami kenal," kata petugas. "Tapi luka mereka seperti luka bakar dan infeksi campur." Pak Lurah semakin bingung. "Kalau bukan penyakit biasa, lalu apa?" tanyanya pelan. Petugas hanya menggeleng. "Kami akan kirim sampel air ke kota untuk diuji." Malamnya, suasana desa makin mencekam. Banyak warga tidak bisa tidur karena gatal yang luar biasa. Ada yang sampai berdarah karena digaruk terus-menerus. Anak-anak menangis semalaman dan beberapa orang dewasa mulai demam tinggi. Anjung menggonggong terus dari arah utara desa. Sekitar tengah malam, Slamet yang belum tidur mendengar suara langkah di luar rumah. Ia mengintip lewat jendela dan melihat bayangan hitam melintas cepat di depan pagar. Wujudnya tinggi besar, tapi bergerak sangat cepat ke arah sawah. Slamet memejamkan mata sejenak lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin cuma orang lewat. Tapi suara tawa lirih setelah itu membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya, keadaan makin buruk. Air sumur beberapa warga berubah keruh dan berbau darah. Ikan-ikan di kolam belakang rumah mati mengambang. Bahkan sapi milik Pak Diran ditemukan mati dengan busa di mulutnya. "Ini pasti bukan penyakit biasa," kata Mak Rini sambil memegang dadanya. Rasanya hawa desa ini berat sekali. Beberapa warga mulai panik. Ada yang membawa keluarganya pergi ke desa sebelah, ada yang memilih mengurung diri di rumah. Anak-anak dilarang main di luar. Malam hari, suara tawa aneh sering terdengar dari arah rawa. Kadang-kadang juga terdengar suara seperti benda jatuh ke air. Pak Lurah mencoba menenangkan warga dengan mengadakan pertemuan di balai desa. "Tenang, Bapak Ibu. Kita sedang menunggu hasil pemeriksaan dari kota. Jangan membuat kepanikan," katanya dengan suara mantap, meski wajahnya tampak lelah. Namun seorang warga berteriak, "Pak Lurah, ini bukan penyakit biasa. Ini kiriman. Saya mimpi semalam ada bayangan hitam berdiri di depan rumah." Warga lain ikut ribut dan suasana menjadi tegang. Mak Rini yang juga hadir hanya menunduk. Ia tidak berani bicara, tapi di hatinya yakin bahwa penyakit ini memang kiriman. Terlalu banyak keanehan, air amis, hewan mati, dan bayangan hitam. Semua mirip tanda-tanda yang pernah ia dengar dulu, waktu masih kecil, tentang orang yang dikirimi angin jahat oleh dukun. Sore harinya, Slamet diminta Pak Lurah membantu mengubur ternak yang mati. Saat ia menggali lubang dekat kandang, tanah yang dicangkulnya mengeluarkan bau busuk luar biasa. Dari dalam tanah itu keluar asap tipis berwarna hitam. Slamet spontan mundur. "Astagfirullah, apa ini?" Ia menutup lubang itu cepat-cepat dan melapor ke Pak Lurah. Tapi Pak Lurah hanya berkata, "Jangan bilang siapa-siapa dulu, kita belum tahu apa-apa." Malamnya hujan turun deras. Di tengah suara hujan, beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan di jendela padahal tak ada orang di luar. Ada juga yang melihat bayangan hitam melayang di atas pohon kelapa lalu menghilang seketika. Seorang anak kecil bahkan menjerit ketakutan melihat sosok hitam di dapur yang menatapnya dengan mata merah. Di rumahnya, Mak Rini tidak bisa tidur. Rasa gatal di tubuhnya makin menjadi-jadi. Tapi yang lebih membuatnya takut adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai. "Selamat," katanya pelan. "Ibu merasa penyakit ini bukan penyakit biasa." "Maksud ibu?" tanya Slamet yang sedang duduk di dekat lampu teplok. "Dulu waktu nenekmu masih hidup, ibu pernah dengar cerita tentang angin kiriman. Penyakit yang datang bukan karena kuman, tapi karena dendam seseorang." Slamet diam. Ia ingat bayangan hitam yang ia lihat malam sebelumnya. "Ibu, jangan-jangan ini ulah Ki Maruta?" Mak Rini terkejut, tapi tidak langsung menjawab. "Jangan sembarang tuduh orang. Tapi memang sejak dulu Ki Maruta punya ilmu tinggi. Kalau dia marah, bisa jadi..." Kalimat itu menggantung.
Beberapa hari kemudian, keadaan desa makin parah. Luka di tubuh warga mulai bernanah dan beberapa orang meninggal karena infeksi. Pak Lurah sudah meminta bantuan dari kota, tapi petugas yang datang pun kebingungan. Ini tidak menular lewat udara atau air biasa, kata dokter muda yang datang memeriksa. Kami belum pernah lihat penyakit seperti ini. Desa Wonokerto seperti diliputi hawa kematian. Siang hari terasa panas menyengat, malamnya dingin dan berangin. Air di sungai berubah warna kehitaman, bau amis menyengat dari arah rawa. Satu malam, saat Slamet membantu mengantar air bersih ke rumah-rumah, ia dan beberapa pemuda melihat bayangan hitam melayang di atas pematang sawah. Sosok itu tinggi besar, rambutnya panjang, matanya merah menyala. Salah satu pemuda berteriak, "Lari!" Mereka semua kabur secepat mungkin. Keesokan paginya kabar itu menyebar. Warga semakin yakin bahwa penyakit gatal itu memang kiriman. Beberapa orang mulai menyalakan dupa dan menggantung bawang merah di depan rumah sebagai penolak bala. Mak Rini akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Lurah. "Pak," katanya dengan suara tegas, "saya yakin penyakit ini bukan dari alam. Ini kiriman. Kalau dibiarkan bisa habis satu desa." Pak Lurah terdiam lama, menatap Mak Rini dengan wajah ragu. "Kalau begitu, siapa yang tega melakukan ini?" Mak Rini menunduk lalu menjawab pelan. "Hanya orang yang punya dendam besar dan ilmu tinggi yang bisa membuat pagebluk seperti ini." Suasana di luar rumah mereka tiba-tiba berubah sunyi. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap. Dari arah rawa terdengar suara tawa pelan, seperti mengejek. Dan malam itu, Desa Wonokerto resmi menjadi desa yang penuh ketakutan. Sudah hampir 2 minggu, Desa Wonokerto dilanda penyakit gatal yang aneh. Warga makin banyak yang terbaring lemah. Beberapa orang bahkan meninggal karena tubuhnya penuh luka bernanah. Anak-anak menangis, orang tua pasrah. Desa yang biasanya ramai, kini seperti kampung mati. Pak Lurah Darto kelelahan. Ia hampir tidak tidur selama 3 malam. Hasil pemeriksaan dari kota belum juga datang, dan obat apapun tak ada yang manjur. Setiap pagi, ia keliling desa membawa masker dan air bersih untuk warga, tapi rasa gatal mereka tidak juga berkurang. Pagi itu, langit mendung dan udara terasa berat. Dari arah jalan besar, tampak seorang lelaki tua berjalan perlahan membawa tongkat kayu dan tas anyaman di punggungnya. Pakaiannya lusuh, sepatunya sudah robek, tapi wajahnya tenang. Beberapa warga yang masih bisa berdiri memandang heran. Orang tua itu berhenti di depan warung Bulastri yang sudah tutup setengah. Ia mengetuk meja kayu. "Permisi Bu, boleh saya numpang air?" Suaranya serak tapi sopan. Bulastri keluar dengan wajah pucat. "Air di sini sudah nggak bisa diminum, Pak. Bau amis." Orang tua itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, saya hanya ingin melihat airnya." Ia mengambil satu gayung air dari ember di sudut warung, lalu menatapnya lama. Air itu terlihat biasa saja bagi orang lain, tapi wajah si tua berubah serius. Ia lalu menutup mata, membaca sesuatu dalam hati, dan ketika membuka mata, ia berbisik pelan, "Ada yang tidak beres di sini." Beberapa warga yang melihat kejadian itu saling berbisik. "Siapa orang tua itu?" tanya seorang ibu. "Katanya musafir, cuma numpang lewat," jawab yang lain. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berjalan ke arah rumah Pak Lurah. Sampai di depan pagar, ia mengetuk dengan tongkatnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bapak siapa ya?" "Saya hanya musafir, namanya Ragil Wasesa. Saya dengar desa ini sedang kena musibah." Pak Lurah menatapnya ragu. "Iya Pak, tapi penyakit ini aneh. Kami sudah berusaha tapi tidak sembuh." Ki Ragil, begitu ia memperkenalkan diri, mengangguk pelan. "Boleh saya lihat keadaan warga Pak Lurah? Mungkin saya bisa bantu." Pak Lurah sebenarnya tidak begitu yakin, tapi karena sudah putus asa, ia setuju. "Silakan Pak, tapi hati-hati, penyakit ini menular." Ki Ragil hanya tersenyum. Penyakit dari manusia tidak akan menular pada yang dilindungi Tuhan. Mereka berjalan ke beberapa rumah. Di setiap rumah, Ki Ragil melihat hal yang sama. Orang-orang menggigil, tubuh penuh luka, dan air di gentong mengeluarkan bau amis.
Ia memeriksa dengan teliti tanpa menyentuh langsung, hanya menatap sambil membaca doa dalam hati. Di rumah Mak Rini, ia berhenti agak lama. Mak Rini yang sedang mengompres lengan Slamet langsung menatapnya. "Bapak siapa?" "Saya hanya musafir, Bu. Saya lihat penyakit ini bukan dari alam." Mak Rini memicingkan mata. "Bapak tahu dari mana?" Kiragil menatap sumur di belakang rumah. "Air kalian sudah terikat sesuatu. Ada yang menanam penyakit lewat angin dan air." Slamet yang mendengar itu langsung mendekat. "Bapak maksudnya santet ya?" Kiragil tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang tiba-tiba gelap. Begitulah kira-kira, ada tangan manusia yang membuat semua ini. Sore itu, Pak Lurah mengumpulkan beberapa orang di balai desa. Kiragil duduk di tengah, sementara warga menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak bermaksud menakuti, tapi penyakit ini bukan wabah biasa, ini kiriman." Warga saling pandang, sebagian berbisik takut, sebagian tidak percaya. "Kiriman dari siapa, Pak?" tanya seorang. "Saya belum tahu pasti, tapi saya bisa bantu bersihkan desa ini, asal kalian mau ikut berdoa dan jangan panik." Pak Lurah yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Baiklah Pak Ragil, kalau memang Bapak bisa bantu, kami siap." Kiragil mengangguk pelan dan meminta izin untuk melakukan penyucian air sumur malam nanti. Ia juga meminta warga menyiapkan air bersih dan menutup semua gentong agar tidak terkena angin malam. Menjelang malam, Kiragil berdiri di tepi sumur utama desa. Di tangannya ada kendi kecil berisi air putih. Ia membaca doa dengan suara pelan tapi tegas. Warga berdiri agak jauh memandang dengan cemas. Udara terasa dingin dan suara jangkrik menghilang. Tiba-tiba air di dalam sumur beriak sendiri. Kiragil menatap tajam ke bawah. Dari dalam air muncul bayangan gelap, seperti manusia tapi kulitnya bersisik dan matanya merah. Beberapa warga menjerit kecil. Kiragil mengangkat tongkatnya dan mengetuk bibir sumur 3 kali. "Pergilah, kau tidak punya hak di sini," katanya keras. Angin langsung berputar di sekitar sumur, membuat debu beterbangan. Daun-daun berguguran dan suara seperti desisan ular terdengar jelas. Kiragil tetap berdiri tegak, membaca doa dengan lantang. Bayangan hitam itu meliuk lalu perlahan tenggelam kembali ke air. Air sumur yang tadinya berbau amis mulai berubah bening dan tenang. Warga tertegun. Salah satu ibu mendekat dengan takut-takut. "Airnya, baunya hilang, Pak." Kiragil menatap mereka. "Ini baru satu sumur. Masih banyak yang perlu dibersihkan. Tapi yang paling penting, berhenti saling mencurigai. Penyakit ini datang karena kebusukan hati manusia." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Hanya angin malam yang terdengar berhembus pelan. Setelah upacara penyucian selesai, Pak Lurah mengundang Kiragil menginap di rumahnya. Tapi musafir itu menolak. "Terima kasih Pak Lurah, saya lebih suka tidur di surau. Tempat suci lebih aman untuk berzikir." Malam itu, Kiragil duduk di serambi surau kecil di ujung desa. Ia memejamkan mata dan menarik nafas panjang. Dalam pandangan batinnya, ia melihat pemandangan menakutkan. Di tengah rawa, ada sesosok pria tua dengan mata merah, sedang menabur abu ke udara sambil tertawa. Di sekelilingnya berputar asap hitam berbentuk ular. Kiragil membuka mata cepat-cepat. "Jadi ini asalnya," gumamnya, "santet angin, kiriman dari orang yang haus kekuasaan." Keesokan paginya, beberapa warga yang sudah sempat minum air dari sumur yang disucikan mulai merasa baikan. Luka mereka mulai kering dan gatalnya berkurang. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak warga datang ke surau untuk minta doa dari Kiragil. Namun tidak semua senang. Dari kejauhan, seseorang mengintip dari balik pepohonan. Wajahnya gelap, matanya menyala merah. Orang itu adalah Ki Maruta. Ia menggertakkan gigi. "Berani sekali orang asing itu mencampuri urusanku." Sejak saat itu, malam-malam di Wonokerto semakin mencekam. Tiap kali Kiragil melakukan doa penyucian, angin kencang datang menerpa seolah ada yang melawan dari kejauhan. Tapi Kiragil tetap tenang, tidak pernah gentar. Pak Lurah yang mulai percaya padanya sering menemaninya berkeliling. "Bapak yakin ini perbuatan orang?" tanya Pak Lurah saat mereka berjalan ke arah rawa. "Yakin.
Jawab Kiragil pelan. Orang yang menguasai ilmu hitam tinggi. Dia pakai angin sebagai pembawa penyakit, air sebagai penyebarnya. Bisa dihentikan, Pak? Bisa, jawab Kiragil sambil menatap rawa yang diselimuti kabut. Asal sumbernya kita temukan. Selamat yang ikut mendengar pembicaraan itu menelan ludah. Kalau benar ada orang sekuat itu, berarti kita sedang melawan setan hidup, Pak. Kiragil menatapnya sambil tersenyum tipis. Setan hidup hanya kuat kalau manusia takut. Kalau hatimu bersih, tak ada yang bisa menyentuhmu. Ucapan itu menenangkan Slamet. Tapi di dalam hatinya ia tahu, pertempuran besar sedang menanti. Dan malam itu, ketika angin kembali berhembus dari arah rawa, semua orang di Wonokerto tahu bahwa musafir tua itu bukan orang sembarangan. Sejak Kiragil datang, keadaan desa Wonokerto sedikit membaik. Beberapa warga mulai sembuh setelah air sumur disucikan. Tapi tidak lama kemudian, penyakit itu muncul lagi di bagian lain desa. Kali ini lebih parah. Luka warga bukan cuma bernanah, tapi mulai mengeluarkan bau busuk. Anak-anak yang tadinya sehat tiba-tiba gatal-gatal semalaman. Pak Lurah semakin bingung. Ia merasa semua usahanya percuma. "Kenapa muncul lagi, Ki?" tanyanya pada Kiragil pagi itu. Musafir tua itu duduk di serambi surau. Matanya menatap ke arah rawa yang berkabut. Artinya, sumbernya belum dihentikan. Penyakit ini dikendalikan dari tempat lain, jawabnya pelan. Tempat lain? Maksudnya di desa ini juga? Kiragil mengangguk. Iya, tapi belum bisa saya pastikan siapa yang mengirim. Hari itu juga, Kiragil memutuskan melakukan penyelidikan spiritual. Ia membawa tongkat dan kendi kecil berisi air doa, lalu pergi ke pohon beringin besar di dekat rawa. Warga yang melihatnya hanya bisa berbisik-bisik. Tidak ada yang berani ikut, karena mereka tahu tempat itu dianggap angker sejak dulu. Menjelang sore, Kiragil duduk bersila di bawah pohon beringin itu. Ia menyalakan dupa kecil, lalu menutup mata. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergetar. Beberapa burung gagak terbang menjauh. Suara air rawa terdengar seperti bisikan. Kiragil mulai membaca doa dalam hati, lalu memasuki keadaan semadi. Beberapa menit kemudian, hawa sekitar berubah dingin. Dari balik kabut, muncul bayangan samar menyerupai manusia tua berjubah putih. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya dalam dan tenang. Siapa yang memanggil penjaga desa ini? Saya, Ragil Wasesa, jawab Kiragil dengan sopan. Saya ingin tahu siapa yang menyebabkan warga sakit dan desa menjadi rusak. Makhluk itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Bukan alam yang memberi penyakit itu, tapi manusia. Namanya Ki Maruta, dukun hitam yang dulu terusir dari selatan. Ia datang lagi dengan niat jahat. Ia bekerja sama dengan seseorang dari dalam desa, orang yang merasa iri karena tidak diberi jabatan." Kiragil membuka mata perlahan. Siapa orang dalam itu? Karjo, jawab suara itu. Dia yang membuka jalan dan memberikan benda milik warga untuk dijadikan sarana santet. Hawa di sekitar pohon makin berat. Kiragil berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih penjaga desa, aku akan usir kebusukan ini. Setelah itu, bayangan putih itu menghilang, meninggalkan bau dupa yang samar. Malamnya juga, Kiragil datang ke rumah Pak Lurah. Ia mengetuk pelan. Pak Lurah, saya sudah tahu siapa pelakunya. Pak Lurah langsung mempersilahkan masuk. Siapa, Ki? Ki Maruta, jawab Kiragil tegas. Dukun dari selatan yang dulu pernah diusir warga. Sekarang dia kembali dan bekerja sama dengan Karjo. Pak Lurah langsung terkejut. Karjo? Perangkat desa? Iya, kata Kiragil.
Ia iri karena tidak dipilih menjadi sekretaris. Ia mendekati Ki Maruta untuk balas dendam. Pak Lurah mengusap wajahnya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Tapi kalau saya bilang ke warga, pasti mereka tidak percaya. Mereka bisa bilang saya gila. Saya tahu, ujar Ki Ragil pelan. Tapi cepat atau lambat, mereka akan lihat sendiri. Sementara itu, di tepi rawa yang gelap, Ki Maruta memang sedang bersiap melakukan ritual besar. Di hadapannya ada tungku berisi darah ayam hitam, dupa tebal, dan kendi dari tanah liat. Ia mengenakan jubah hitam dengan simbol aneh di dada. Di sekelilingnya ada beberapa pengikut, termasuk Karjo yang tampak gugup. "Ki, ini tidak berbahaya?" tanya Karjo lirih. Ki Maruta menatapnya tajam. "Kau takut? Sudah terlambat untuk mundur, Karjo. Kau yang minta bantuan saya. Kalau kau ingin berkuasa di desa ini, kita harus hancurkan dulu mereka semua." "Tapi penyakitnya makin parah, Ki. Banyak yang mati." "Itu bagus." Ki Maruta tertawa kecil. "Kalau mereka takut dan pergi, desa ini bisa kita kuasai. Lurah yang bodoh itu akan kehilangan kepercayaan." Lalu ia mulai membaca mantra. Tangannya menggenggam segenggam tanah dari rawa. Dari dalam kendi keluar asap hitam pekat. Lalu muncul bayangan besar menyerupai makhluk setengah manusia, setengah hewan. Kulitnya bersisik dan badannya penuh luka bernanah. Makhluk itu mendesis. "Inilah Begu Gatal, jin pembawa penyakit. Aku perintahkan kau tebarkan gatal ke seluruh penjuru desa lewat angin dan air. Jangan berhenti sampai seluruh warga tunduk." Makhluk itu mengaum pelan, lalu menghilang ke udara. Karjo mundur ketakutan, wajahnya pucat. "Ki, kalau sampai ketahuan..." "Diam," bentak Ki Maruta. "Tak ada yang bisa menandingi ilmu ini. Bahkan malaikat pun enggan mendekat ke rawa ini." Sementara itu, di surau, Ki Ragil yang sedang berzikir tiba-tiba tersentak. Ia merasakan hawa panas menusuk kulit, tanda ada energi jahat yang dilepaskan. Ia segera berdiri dan menatap ke arah rawa. "Ritualnya mulai," gumamnya. Ia mengambil kendi air doa dan tongkatnya, lalu melangkah cepat keluar. Tak lama, angin besar berhembus dari arah rawa. Debu berputar, genteng beberapa rumah bergoyang. Warga berteriak ketakutan, sebagian bersembunyi di dalam rumah. Hewan ternak meraung, tak tenang. Ayam berlarian, anjing menggonggong. Beberapa orang yang baru sembuh tiba-tiba kambuh lagi. Kulit mereka terasa panas dan gatal luar biasa. Pak Lurah keluar dari rumah dengan wajah panik. "Ki Ragil, ini kenapa lagi?" Ki Maruta memanggil Bigu Gatal. Jawab Ki Ragil tegas. "Dia sedang melakukan ritual besar. Kalau tidak dihentikan malam ini, separuh desa bisa mati." Beberapa warga mulai berdatangan ke balai desa mencari perlindungan. Ada yang menangis, ada yang marah. "Kapan ini berakhir, Pak Lurah?" teriak seorang bapak. Pak Lurah menenangkan, tapi dia sendiri gemetar. "Tenang dulu semua, Ki Ragil sedang berusaha." Di tengah kekacauan itu, Ki Ragil duduk bersila di halaman balai desa. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan mulai membaca doa keras-keras. Suara angin makin kencang, tapi ia tetap tenang. Dari arah rawa terdengar suara tawa panjang yang menakutkan. "Hahaha, tak ada yang bisa melawan Begu Gatal." Suara Ki Maruta menggema sampai ke desa. Ki Ragil membuka mata, menatap lurus ke arah rawa. "Kau salah, Maruta. Kebenaran selalu punya jalan." Lalu ia menyiram tanah di sekeliling tongkat dengan air doa. Seketika muncul cahaya samar yang memantul ke langit. Angin yang tadinya kencang perlahan melemah. Namun, serangan Ki Maruta belum berhenti.
Malam itu hujan turun deras, bercampur petir yang menyambar-nyambar. Setiap kali petir menyambar, warga melihat bayangan besar melintas di langit seperti sosok hitam bersisik. Beberapa orang pingsan karena takut. Ki Ragil tidak berhenti berdoa sampai fajar menyingsing. Ketika matahari muncul, hujan berhenti dan hawa panas yang menyengat mulai hilang. Namun korban bertambah. 5 warga ditemukan meninggal dengan tubuh menghitam. Pagi itu, warga mulai resah. Mereka berkumpul di rumah Pak Lurah, memaksa agar sesuatu dilakukan. Kalau ini terus dibiarkan, kita semua bisa mati, Pak Lurah. Iya, tangkap saja orang yang disangka biang penyakit itu. Pak Lurah menghela napas. Ia memandang Ki Ragil yang duduk di pojok. Ki, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang waktunya menghadapi sumbernya. Jawab Ki Ragil tenang. Aku akan ke rawa malam ini. Pak Lurah menatapnya cemas. Sendirian? Saya tidak sendiri. Tuhan dan penjaga desa akan ikut. Warga yang mendengar kata-kata itu hanya bisa terdiam. Di antara ketakutan, muncul rasa harapan kecil. Mereka mulai sadar bahwa musafir tua itu mungkin satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Malam itu, langit desa Wonokerto tampak gelap pekat tanpa bintang. Angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suara petir sesekali terdengar dari arah barat, menyambar-nyambar seperti memberi tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Ki Ragil berdiri di depan rumah Pak Lurah dengan membawa kendi berisi air doa dan tongkat kayu tua yang selalu menemaninya. Pak Lurah dan beberapa warga mengiringinya sampai ke batas desa. Ki, apa tidak sebaiknya kami ikut? Tanya Pak Lurah dengan nada khawatir. Ki Ragil menggiring. Tidak usah, ini urusan batin. Kalau kalian ikut, justru bisa celaka. Doakan saja dari rumah. Pak Lurah menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah Ki, semoga Allah melindungi panjenengan. Tanpa banyak bicara, Ki Ragil melangkah sendirian ke arah rawa. Setiap langkahnya menimbulkan suara plesak di tanah basah. Semakin dekat ke rawa, hawa di sekitarnya makin berat. Bau amis terasa kuat, seperti darah dan belerang bercampur jadi satu. Burung gagak berputar-putar di atas kepalanya, seolah menunggu sesuatu. Dari kejauhan, terlihat cahaya api biru menyala di tengah rawa. Di sanalah Ki Maruta sudah menunggu, duduk di atas batu besar dengan jubah hitam berkibar diterpa angin. Di sekitarnya, ada lingkaran tanah yang digambar dengan darah ayam. Di tengah lingkaran itu, Karjo berdiri gemetar sambil membawa kendi tanah liat. Sudah kuduga kau akan datang, Ragil Wasesa, kata Ki Maruta dengan suara parau. Kau pikir bisa menghentikan aku? Ki Ragil menatapnya tajam. Kau sudah terlalu jauh, Maruta. Lihat apa yang kau perbuat pada orang-orang desa ini. Banyak yang mati karena nafsumu sendiri. Ki Maruta tertawa keras, suaranya menggema di antara kabut. Mereka layak menerimanya. Mereka semua melupakan aku, menganggap aku sampah. Sekarang biar mereka tahu rasanya melawan orang yang punya ilmu sejati. Angin tiba-tiba berputar kencang. Lumpur rawa bergolak seperti air mendidih. Karjo yang berdiri di dekat Ki Maruta ketakutan, tapi Ki Maruta memerintahnya tetap di tempat. Tuangkan airnya ke lingkaran itu. Karjo menurut, tangannya gemetar saat menuangkan isi kendi. Seketika, muncul asap hitam tebal, membentuk sosok besar menyerupai manusia tapi tak punya wajah. Tubuhnya bersisik dan bergerak seperti kabut. Itulah Begu Gatal, jin pembawa penyakit yang selama ini menebar bencana ke desa. Ki Ragil berdiri tegak, lalu membuka kendi air doanya. Dengan izin Tuhan, aku kembalikan kau ke tempatmu berasal. Katanya tenang, ia mulai melantunkan doa, pelan tapi tegas. Suaranya kalah oleh angin, tapi getaran spiritualnya terasa kuat. Begu Gatal mendesis keras lalu menyerang. Kabut hitam itu meluncur ke arah Ki Ragil seperti angin tajam,
Tapi Ki Ragil menancapkan tongkatnya ke tanah, membentuk lingkaran pelindung. Begu gatal terpental, menjerit keras seolah terbakar. Ki Maruta tertawa lagi, lalu mengangkat tangannya ke langit. Dari ujung jarinya keluar api biru yang melesat ke arah Ki Ragil. Api itu menyambar pohon dan tanah di sekitar rawa, membuat tanah bergetar. Ki Ragil melangkah mundur sedikit, tapi tidak gentar. Ia menangkis dengan kendi air doa, menyiramkan sedikit air ke arah api biru itu. Seketika, api padam dan berganti menjadi percikan cahaya putih. Ki Maruta marah besar. Ilmu doa tak akan bisa melawan ilmu leluhurku. Ia lalu menggambar sesuatu di udara dengan jari, dan dari belakangnya muncul bayangan hitam berbentuk ular raksasa yang melilit tubuhnya. Ular itu tampak hidup, lidahnya menjulur-julur. Ki Maruta berteriak memanggil kekuatan gaibnya, lalu mengirim ular itu menyerang Ki Ragil. Namun Ki Ragil menatapnya tanpa gentar. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu mengetukkan ke tanah 3 kali. Dengan izin yang maha kuasa, segala tipu daya akan kembali pada asalnya. Serunya, ular hitam itu berhenti sejenak, lalu berbalik menyerang Ki Maruta sendiri. Karjo menjerit, "Ki, itu mau ke arah kita." Tapi Ki Maruta terlalu sombong untuk mundur. Ia mencoba mengendalikan ular itu lagi, tapi tenaganya kalah oleh kekuatan doa Ki Ragil. Ular itu melilit kaki Ki Maruta dan Karjo. Karjo berusaha melepaskan diri, tapi kulitnya tiba-tiba melepuh dan membusuk. Ia menjerit keras, tubuhnya menggeliat seperti dibakar dari dalam. "Ampun Ki, tolong saya!" Tapi Ki Maruta tidak sempat menolong. Dalam hitungan detik, tubuh Karjo menghitam dan hancur seperti abu. Ki Maruta makin marah. Ia mengendanah ke langit dan berteriak keras memanggil nama Begu Gatal. "Begu Gatal, hancurkan dia, balaskan dendamku!" Begu Gatal muncul lagi dari lumpur. Kali ini lebih besar, tubuhnya seperti asap hitam bercampur darah. Ia melompat ke arah Ki Ragil dengan suara menggelegar. Ki Ragil menutup matanya, lalu menyiramkan seluruh isi kendi ke tengah rawa. Air doa itu jatuh ke lumpur dan menimbulkan bunyi mendesis keras, seperti air dituangkan ke bara api. Cahaya putih menyebar dari titik air jatuh, menerangi seluruh rawa. Begu Gatal menjerit keras, suaranya memekakkan telinga. Tubuhnya bergetar hebat, lalu pecah menjadi asap dan terbakar oleh cahaya putih itu. Ki Maruta yang melihat hal itu berusaha melarikan diri, tapi langkahnya berat. Ilmu hitam yang ia kendalikan mulai membalik menghancurkan dirinya sendiri. Api biru muncul di tubuhnya sendiri. Ia berteriak kesakitan, "Tidak, ini tidak mungkin, aku yang paling sakti." Tapi semakin ia mencoba memadamkan api itu dengan tenaga dalam, semakin besar api menyala. Tubuhnya terbakar dari dalam, jubah hitamnya berubah menjadi abu. Ki Ragil melangkah mendekat sambil membawa tongkatnya. "Sudah kubilang Maruta, ilmu hitam hanya akan memakan pemiliknya sendiri." "Diam kau!" teriak Ki Maruta. Tapi suaranya sudah serak. Tubuhnya lalu jatuh ke lumpur, terbakar sampai tak tersisa. Hanya bau busuk yang tertinggal, bercampur dengan asap hitam yang perlahan hilang tertiup angin. Hujan tiba-tiba turun, membasahi tanah rawa. Api yang tadi menyala padam perlahan. Ki Ragil menatap ke langit dan menarik napas lega. Cahaya bulan mulai muncul di balik awan, menandaikan pertarungan telah berakhir. Ia menancapkan tongkatnya di tengah rawa, lalu berdoa agar tempat itu kembali tenang dan tidak lagi jadi sarang makhluk jahat. Dari kejauhan, beberapa warga yang menonton dari jauh melihat cahaya putih besar menyala dari arah rawa, lalu menghilang. Setelah itu, udara terasa hangat dan tenang kembali. Hewan-hewan berhenti gelisah dan suara jangkrik kembali terdengar. Pagi harinya, warga menemukan rawa itu sudah berubah. Airnya jernih, tidak lagi berbau amis. Di tempat Ki Maruta lenyap, hanya ada abu hitam dan sisa dupa yang mengambang. Karjo tidak ditemukan, hanya bajunya yang tersangkut di batang bambu. Pak Lurah datang bersama warga lain. Ia menatap Ki Ragil yang tampak kelelahan duduk di pinggir rawa. "Ki, sudah selesai." Ki Ragil mengangguk pelan. "Sudah. Tapi ingat Pak Lurah, jangan biarkan ilmu hitam tumbuh lagi di desa ini."
Penyakit ini bisa hilang, tapi kalau keserakan muncul lagi, bencana bisa datang kembali. Pak Lurah menunduk lalu menjabat tangan Ki Ragil. Terima kasih Ki. Desa ini berhutang nyawa pada panjenengan. Ki Ragil hanya tersenyum piktis. Saya hanya perantara. Yang menyelamatkan kalian bukan saya, tapi doa kalian sendiri. Sore itu, warga bersama-sama membersihkan rawa dan membuang semua sisa benda ritual. Mereka menancapkan papan kayu bertuliskan, dilarang mendekat setelah maghrib. Tempat ini sudah dikunci dengan doa. Sejak hari itu, Desa Wonokerto kembali tenang. Namun bagi yang menyaksikan malam di rawa terlarang itu, suara jeritan Ki Maruta masih terngiang setiap kali angin berhembus dari arah barat. Pagi itu, Desa Wonokerto terasa berbeda. Udara yang selama berminggu-minggu terasa pengap, kini kembali segar. Embun menempel di dedaunan, dan suara ayam jantan kembali terdengar seperti biasa. Tidak ada lagi jeritan orang yang mengeluh gatal atau tangisan keluarga yang kehilangan anggota. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing dengan wajah penuh heran dan haru. Mak Rini yang biasanya sibuk menumbuk jamu di dapur, kini berdiri di depan rumah sambil menatap jalan desa. Ia meneteskan air mata saat menyadari luka di tangannya sudah mengering. Ya Allah, sembuh beneran, gumamnya lirih sambil menatap kulitnya yang kembali normal. Dari kejauhan, Pak Lurah Darto dan istrinya, Bu Lastri, berjalan menyusuri jalan kampung. Mereka berkeliling untuk memastikan keadaan warga. Hampir semua orang kini mulai pulih. Anak-anak yang dulu tak bisa tidur karena rasa gatal, kini sudah bermain kejar-kejaran di lapangan. Para petani mulai turun ke sawah, meski tanah masih sedikit becek karena hujan semalam. Pak, semua sudah pulih. Dokter puskesmas sampai heran, kata Bu Lastri dengan nada lega. Pak Lurah tersenyum lebar, lalu mengusap keringat di dahinya. Ini semua berkat pertolongan Tuhan, Bu. Tapi kita juga harus berterima kasih pada Ki Ragil. Kalau bukan karena beliau, mungkin desa ini sudah habis. Warga satu persatu berdatangan ke balai desa. Mereka ingin memastikan kabar bahwa penyakit benar-benar hilang. Ada yang membawa buah tangan, ada yang membawa nasi tumpeng, bahkan ada yang membawa ayam panggang. Semua ingin mengadakan salamatan besar-besaran sebagai bentuk syukur. Di tengah keramaian itu, Selamet datang membawa kabar bahwa air sumur di dekat rumahnya yang dulu bau amis, kini sudah kembali jernih. Ia menunjukkan ember berisi air yang bening seperti kaca. Lihat Pak Lurah, airnya udah nggak amis lagi. Bahkan buat nyiram tanaman juga nggak apa-apa. Pak Lurah mengangguk. Alhamdulillah, ini tandanya kutukan itu sudah benar-benar hilang. Malam harinya, warga mengadakan selamatan besar di halaman balai desa. Semua orang duduk melingkar, membawa makanan dari rumah masing-masing. Di tengah mereka ada meja panjang dengan tumpeng besar dan kendi air doa yang ditinggalkan oleh Ki Ragil. Mak Rini bertugas memimpin doa bersama. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ya Allah, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami mohon Engkau jauhkan kami dari orang-orang yang hatinya dipenuhi iri dan dendam. Setelah doa selesai, semua orang makan bersama. Suasana penuh tawa dan haru. Tidak ada lagi rasa takut seperti sebelumnya. Anak-anak berlarian sambil membawa obor kecil, sementara para bapak berbincang soal sawah yang sudah mulai bisa ditanami lagi. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada satu hal yang membuat hati Pak Lurah terasa kosong. Ki Ragil tidak terlihat dimanapun. Sejak pagi tidak ada yang tahu kemana perginya lelaki tua itu. Hanya kendi air doa yang ia tinggalkan di beranda rumah Pak Lurah, disertai selembar kain kecil berisi tulisan tangan. Bersihkan hati kalian, maka penyakit apapun tak akan betah tinggal di tubuh ini. Pak Lurah membaca pesan itu berulang kali, lalu meletakkannya di meja kerjanya dan menatap kendi itu lama sekali. Dalam hatinya ia merasa malu karena sempat ragu terhadap kata-kata Ki Ragil di awal kedatangannya. Keesokan harinya, beberapa warga mengaku melihat Ki Ragil berjalan ke arah perbukitan di ujung desa, membawa tongkat kayu dan tas anyaman lusuhnya. Ia melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya,
Tapi semua sepakat bahwa lelaki itu bukan orang biasa. Selamat sempat mencoba menyusulnya, tapi saat ia sampai di pertigaan jalan menuju hutan, jejak kaki Kiragil menghilang begitu saja. Tanah di sana masih basah, tapi tidak ada bekas langkah yang bisa diikuti. Selamat hanya berdiri diam dan merasa seolah baru saja kehilangan seseorang yang sangat berharga. Beberapa hari kemudian, keadaan desa benar-benar pulih. Pasar kembali ramai, pedagang jamu seperti Mak Rini kembali laku keras. Petani tersenyum saat melihat padi mulai tumbuh sehat, tidak seperti sebelumnya yang layu tanpa sebab. Hewan ternak yang dulu mati mendadak, kini tidak lagi menunjukkan gejala aneh. Pak Lurah memutuskan untuk mengadakan tradisi bersih desa setiap tahun sebagai pengingat. Ia juga meminta agar rawa tempat Ki Maruta melakukan ritual tidak lagi dijadikan tempat buang sampah atau bermain. Warga pun sepakat menanami area sekitar rawa dengan pohon kelapa dan pisang agar tidak terlihat seram lagi. "Biarlah tempat itu jadi peringatan buat kita semua," kata Pak Lurah dalam rapat warga. "Keserakahan dan dendam cuma bikin celaka. Kita hidup di desa ini harus saling percaya dan tolong-menolong, bukan saling menjatuhkan." Semua warga setuju. Bahkan Karjo, yang dulu jadi tangan kanan Ki Maruta dan sempat berkhianat, kini dijadikan pelajaran bagi banyak orang. Warga membersihkan kuburannya seadanya, tapi tidak pernah ada yang berani berlama-lama di sana karena kadang terdengar suara desisan dari arah makamnya saat malam hari. Mak Rini yang selama wabar membantu banyak orang dengan jamunya, kini lebih dihormati. Banyak yang datang ke rumahnya hanya untuk minta air doa dari kendi peninggalan Kiragil. Ia selalu bilang hal yang sama. "Air ini cuma simbol, yang penting hatinya bersih. Kalau hatimu busuk, minum air sungai juga nggak bakal bikin sembuh." Hari-hari kembali berjalan normal. Anak-anak sekolah lagi, bapak-bapak ke sawah, ibu-ibu ke pasar. Tapi setiap kali angin bertiup dari arah rawa, warga selalu mengucap istighfar pelan, seolah mengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja kalau hati manusia kembali kotor. Menjelang malam, Pak Lurah duduk di teras rumahnya sambil menatap kendi air doa. Ia menaruh segelas teh di sebelahnya dan bergumam, "Semoga Kiragil selalu dalam lindungan Tuhan." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik. Di kejauhan lampu-lampu rumah warga berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Wonokerto kembali damai, setidaknya untuk sementara waktu. Namun tak seorang pun tahu, di desa lain yang jauh di timur, seorang lelaki tua dengan tongkat dan tas anyaman lusuhnya tengah berjalan pelan di bawah sinar bulan. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia tahu tugasnya belum selesai. Masih banyak desa lain yang membutuhkan pertolongan seperti halnya Wonokerto dulu. Dan sejak hari itu, nama Kiragil Wasesa menjadi legenda di desa Wonokerto. Bukan sekedar musafir, namun penyelamat yang datang dan pergi tanpa jejak, meninggalkan satu pesan sederhana yang terus diingat warga. Kalau hati manusia bersih, maka setan pun enggan tinggal di sana. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah tentang musafir tua bernama Kiragil Wasesa tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga desa Wonokerto. Cerita itu terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu, seolah menjadi bagian dari sejarah desa yang tak bisa dipisahkan. Anak-anak yang dulu hanya mendengar kisahnya dari orang tua, kini sudah dewasa. Mereka bekerja di sawah, berdagang, atau merantau ke kota. Tapi setiap kali pulang ke Wonokerto, mereka pasti menyempatkan diri mampir ke Rawa Tua, tempat pertarungan antara Kiragil dan Ki Maruta dulu terjadi. Rawa itu kini telah berubah, tidak lagi menyeramkan seperti dulu, tapi tetap dianggap keramat. Di pinggirnya dipasang pagar bambu dan papan bertuliskan peringatan, dilarang buang sampah dan berkata kotor di sini. Warga percaya, siapapun yang melanggar aturan itu akan mendapat musibah. Sudah ada beberapa contoh, seorang pemuda yang nekat membuang bangkai ayam di rawa, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Seorang lain yang mabuk dan mengumpat di sana, mengalami mimpi buruk berhari-hari. Semenjak itu, tak ada lagi yang berani macam-macam di tempat itu.
Di tengah rawa tumbuh sebatang pohon beringin besar. Warga yakin pohon itu tumbuh tepat di titik di mana Ki Maruta lenyap di telan rawa. Setiap kali angin berhembus pelan, dedaunannya bergoyang, menimbulkan suara lirih seperti orang berzikir. Sementara itu, Balai Desa Wonokerto menjadi tempat peringatan tetap. Setiap bulan Suro, warga mengadakan tahlilan dan doa bersama untuk mengenang hari ketika wabah gatal aneh melanda desa dan diselamatkan oleh musafir sakti. Malam peringatan itu selalu ramai. Warga membawa tumpeng, ayam ingkung, dan kendi berisi air yang dianggap sebagai simbol pembersihan hati. Doa dipimpin oleh Pak Mudin, diikuti lantunan ayat-ayat suci yang membuat suasana terasa tenang dan hikmat. Setelah doa selesai, biasanya ada satu orang tua yang berdiri dan menceritakan kembali kisahnya. Cara mereka bercerita berbeda-beda, tapi inti ceritanya selalu sama, tentang seorang lelaki tua berpakaian lusuh, bertongkat kayu, dan berhati mulia yang datang tanpa diundang, menolong tanpa pamrih, lalu menghilang begitu saja setelah tugasnya selesai. Banyak warga yakin Ki Ragil bukan orang biasa. Ada yang bilang ia wali yang menyamar jadi pengembara. Ada pula yang percaya ia utusan Tuhan yang dikirim untuk menguji kesabaran dan keikhlasan manusia. Mak Rini yang kini sudah rentah dan jarang keluar rumah selalu meneteskan air mata tiap kali mendengar kisah itu. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita semua sudah nggak ada, ucapnya setiap kali tahlilan selesai. Kendi air peninggalan Ki Ragil masih disimpan rapi di rumah Pak Lurah Darto. Sekarang kendi itu ditaruh di lemari kaca balai desa agar bisa dilihat semua orang. Air di dalamnya memang sudah lama kering, tapi tak seorang pun berani mengisinya kembali. Mereka percaya kendi itu tidak perlu diisi karena yang harus dijaga bukan airnya, tapi maknanya. Di bawah kendi terukir tulisan tangan Ki Ragil yang mulai pudar tapi masih terbaca. Bersihkan hatimu, maka penyakit apapun tak akan betah tinggal di tubuh ini. Kalimat itu menjadi pegangan hidup warga Wonokerto. Mereka percaya penyakit, musibah, bahkan perselisihan bisa datang kapan saja, tapi semuanya bisa dihindari kalau hati tetap bersih. Seiring waktu, kisah Ki Ragil menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang dari luar datang berziarah ke rawa atau sekedar ingin melihat kendi peninggalannya. Sebagian membawa air dari rumah, berharap bisa mengambil berkah. Walau warga Wonokerto selalu menegaskan bahwa yang paling penting bukan airnya, tapi niatnya. Desa Wonokerto pun dikenal sebagai desa yang damai dan religius. Tidak ada lagi orang yang berani bermain dengan ilmu hitam. Setiap kali ada orang yang mencoba perbuatan jahat, warga akan mengingatkan dengan kalimat, "Ingat Ki Ragil, jangan sampai kau dilaknat seperti Ki Maruta." Kalimat itu menjadi nasihat turun-temurun, bahkan diajarkan di sekolah dasar setempat. Guru-guru menggunakan kisah ini untuk mengajarkan murid-murid tentang kejujuran, keikhlasan, dan bahaya iri hati. Suatu malam, bertahun-tahun setelah semua kejadian itu, seorang pemuda yang baru pulang dari perantauan mengaku melihat sosok lelaki tua berjalan di jalan desa menjelang subuh. Lelaki itu membawa tongkat dan tas anyaman, sama persis seperti ciri-ciri Ki Ragil dalam cerita. Saat pemuda itu berusaha menyapanya, lelaki tua itu hanya menoleh sebentar, tersenyum, lalu berkata pelan, "Desa ini sudah bersih. Jagalah hatimu, nak." Lalu ia berjalan ke arah pegunungan dan menghilang di balik kabut pagi. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Warga meyakini bahwa Ki Ragil kembali bukan untuk menolong, tapi hanya untuk memastikan bahwa Wonokerto tetap berada di jalan yang benar. Sejak hari itu, tak ada lagi warga yang berani berbuat jahat. Bahkan perselisihan kecil di antara tetangga bisa cepat diselesaikan. Karena mereka percaya, selama hati bersih, desa akan tetap terlindungi. Dan begitulah, legenda itu hidup terus hingga kini. Di setiap tahlilan bulan Suro, anak-anak duduk mendengarkan kisah yang sama dengan mata berbinar.
tentang desa yang pernah diselamatkan dari wabah oleh seorang musafir sakti yang tak meminta apapun. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Ki Ragil Wasesa, manusia, wali, atau utusan Tuhan. Tapi semua sepakat, kebaikan sejati memang datang tanpa pamrih, lalu pergi tanpa jejak. Dan di Wonokerto, nama Ki Ragil Wasesa akan selalu dikenang sebagai simbol harapan, bahwa di tengah kegelapan akan selalu ada cahaya yang datang dengan niat tulus untuk menolong.